Baik adik-adik sekalian, tema kita di sesi ke-7 ini di mata kuliah kewirausahaan di hari ini, kita akan berbicara tentang pembiayaan usaha baru. Nah, ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah pembiayaan yang baru sekali dimulai, atau yang kedua adalah pembiayaan yang untuk bisnis kedua dan seterusnya. Yang kita bicarakan di hari ini adalah pembiayaan usaha baru, jadi artinya bagi pelaku bisnis pemula. Nah, adik-adik sekalian, eh, kadang-kadang kita berpikir bahwa ada uang baru ada usaha. Pada dasarnya tidak mesti demikian juga. Nah, tapi kalau ada termasuk tipologi orang yang misalnya adalah berdagang itu harus ada modalnya, ya, atau berusaha itu harus ada modalnya. Maka pertanyaannya adalah dari mana pembiayaan usaha itu, dari mana modal itu diperoleh. Nah, sumber pendanaan usaha itu kalau ada punya perusahaan yang besar, misalnya pabrik atau PT atau apa berbagai macamnya, maka ada dua kemungkinan yang bisa ada dilakukan. Pertama, sumbernya adalah dari internal. Internal itu dari dalam perusahaan. Ya, pertama dari laba, dari keuntungan. Ya boleh jadi adik-adik sudah pernah dagang yang kecil-kecilan, lalu kemudian adik-adik saving, simpen sebagian daripada keuntungannya itu, maka itu menjadi laba. Dan itu digunakan untuk bikin perusahaan yang lebih besar. Atau kemudian dari pinjaman pemegang saham, ya pinjaman dari pemegang saham, misalnya biasanya kan bersyirka, berkongsi bersama, maka di situ ada pinjaman. Lalu kemudian eksternal itu dari luar perusahaan. Gimana caranya utang? Ya biasanya tidak sedikit kemudian perusahaan-perusahaan besar misalnya menerbitkan obligasi dan berbagai macamnya, ya. Dan ini tentu bagian pada pengembangan usahanya. Nah, bisa juga ada yang menggunakan sumber pembiayaan usaha dari lembaga. Contoh misalnya lembaga keuangan seperti bank misalnya. Nah, bank itu akan menentukan besar kecilnya pembiayaan kita. Kalau pembiayaannya kecil ya pakai BPRS saja, bank pembiayaan rakyat syariah misalnya. Atau kalau besar misalnya perusahaannya pakai bank umum misalnya. Tapi jangan sampai nanti pembiayaannya cuma 100.000, ente datang ke bank, ya kasihan dong, habis-habis untuk materinya aja kira-kira gitu ya. Jadi sarannya Pak Hendra, kalau pembiayaannya kecil ya ke BMT saja atau lembaga keuangan mikro, syariah kan banyak. Nah, yang non bank apa Pak Hendra? Ada multi finance, ada pegadaian, ada BMT dan berbagai macamnya. Hadirin sekalian rahimallah, biasanya bank itu mau memberikan pinjaman kalau bisnis kita sudah berjalan. Jadi tidak ada, jarang bank mau memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada sesuatu yang belum punya bisnis. Pak, aku pingin dagang dong. Nah, datang ke bank misalnya kan gitu. Ya nggak dikasih kan. Orang tanya, kamu sudah bisnis apa kira-kira? Atau sudah mulai apa? Nah, oleh karena itu ini menjadi menarik. Jadi tidak ada bank yang kemudian mau memberikan pembiayaan kepada yang masih nol kira-kira. Oleh karena itu di Islam menarik. Ayat yang ada baca tadi adalah tentang ayat tentang Qardul Hasan. Maka di BMT, di Baitul Mal wa Tamwil itu ada satu produk namanya produk Qardul Hasan. Qardul Hasan itu dari mana uangnya Pak Hendra? Dari ZIS, zakat infak sedekah. Nah, biasanya BMT untuk Qardul Hasan itu adalah sosial. Jadi BMT itu ada dua. Di satu sisi Baitul Malnya sosial, Baitul Tamwilnya adalah komersial. Nah, bagi anak muda yang punya talenta dagang, punya talenta bisnis, tapi nggak punya modal, biasanya diberikan Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan itu sukses, maka dia bersyaratnya menjadi mudharabah. Ya, sangat menarik. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, lalu kemudian kalau ada tipe bisnis kecil, gimana caranya? Nah, caranya ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau mau mulai dagang dari nol misalnya, yang dari modal sendiri. Modal sendiri dari mana Pak Hendra? Boleh jadi ada sisa tabungan yang diberikan orang tua lalu disimpan misalnya, dijadikan nanti tabungan menjadi modal bisnis. Atau kemudian ada suka ngajar, bantu-bantu orang dan berbagai macamnya lalu kemudian dapat uang. Nah, uang itu disimpan, jangan dihabisin. Nah, boleh jadi modal. Modal apa Pak Hendra? Boleh jadi modal untuk beli kerudung, boleh jadi modal untuk beli kaos kaki, beli aksesoris jilbab, kemudian masker. Nah, dengan itu kemudian dijual. Nah, lumayan kan kalau 3.000 aja kali 10 sudah 30.000. Nah, Masya Allah luar biasa. Pelan-pelan nanti dari jualan gitu, baru bikin outlet cilok misalnya kan gitu. Jualan cilok, Ustazah kok jualan cilok? Emang salah? Nggak salah kan? Kalau satu warung outlet cilok aja 500.000, kalau punya 10 sudah 5 juta, men. Keren kira-kira gitu. Jadi jangan berpikir kemudian apa kecil atau besar bisnisnya, yang penting adalah cash flow-nya. Nah, kemudian kalau kemudian terpaksa, Pak Hendra aku nggak punya semuanya Pak Hendra, gimana dong? Utang, boleh utang ya.
Utang tapi saran Pak Hendra jangan ke bank ya, jangan ke lembaga, utangnya pada keluarga, ke orang tua, ke saudara, ke mertua kalau sudah nikah misalnya gitu kan. Tapi niatnya harus bayar ya. Kenapa kita nggak mampu bayar hutang? Karena kita dari awal niatnya hutang itu nggak mau bayar. Padahal di hadis Rasulullah itu dikatakan, barang siapa berhutang lalu dia punya keinginan, punya niat, punya azam untuk mampu bayar, maka Allah kasih itu rezekinya. Saya sudah membuktikan jutaan rupiah kalau pinjam, kalau niat kan pasti ada uangnya. Nah, tapi persoalannya kadang-kadang kita memang dari awal nggak punya niat mau bayar, wajar kalau kemudian sampai mati pun nggak kebayar, kira-kira gitu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan dengan uang ini berkah, mudah-mudahan kau lipat gandakan, mudah-mudahan hamba bisa bayar. Nah, gitu terus. Nah, Masya Allah luar biasa bisa. Nah, itu kemudian terus berputar dan berputar. Nah, saya pikir itu ya, Dedek. Jadi dalam membuka usaha ini ada banyak pilihan, tapi kalau dikatakan secara sederhana, dua pilihannya tadi, modal sendiri atau modal hutang. Nah, saya teringat kata-katanya Bob Sadino ini, jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Biasanya kita selalu berprinsip, pokoknya harus ada uang baru dagang, baru usaha. Tidak. Ya, tapi kata Bob Sadino, coba dibalik, harus ada usaha untuk bisa menghasilkan uang. Artinya, kalau mau dapat uang ya harus berusaha. Kalau mau dapat uang ya harus bekerja. Kalau mau dapat uang ya harus berdagang. Jadi selalu dipikirkan itu. Gimana modalnya? Wah, gampang saja. Ada banyak orang bisa menitipkan, ada orang banyak mau bekerja sama dan berbagai macamnya. Jadi simple banget. Tapi satu yang Pak Indra kasih nasihat untuk adik-adik sekalian, jangan sekali-kali bersentuhan dengan namanya riba. Riba itu apa, Pak Indra? Kadang-kadang saya pakai baju riba, orang bilang riba apa itu Pak Indra? Riba itu rezekinya hilang, bisnisnya ambiar, kata Deddy Kempot, bisnisnya ambiar, bisnisnya hancur. Ya, boleh jadi hancurnya di awal, boleh jadi hancurnya di tengah-tengah, boleh jadi hancurnya di akhir. Tapi paling penting pasti hancur. Hampir semua orang main dengan riba mengatakan sudah kapok-kapok. Nah, kalau mereka sudah kapok, ngapain lagi kita memulai dengan sesuatu yang kapok? Sudahlah, say no to riba. Lunasnya belum tentu, tapi dosanya sudah mengalir. Hanya satu lede yang di Al-Quran itu yang dosanya disamakan dosanya dengan dosa syirik menyekutukan Allah dalam ekonomi itu dua. Ya, yang dosanya disamakan dengan menyekutukan Allah dua. Dosa makan harta riba sama dosa makan harta anak yatim. Tapi ribanya dasar. Di Al-Baqarah itu dikatakan, kalau Anda taubat, aku ampunin. Tapi kalau Anda terusin, Pak Zanu biharbin minallah war Rasul. Tunggu perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak ada yang menang lah kira-kira. Begitu gampang oleh Allah memberi rezeki kalau kita taat padanya. Tapi begitu mudah juga oleh Allah mengambilnya. Yang kita kumpulkan bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik gempa hancur. Dalam hitungan detik kebakaran hancur. Dalam hitungan detik air banjir selesai sudah. Lalu ngapain capek-capek? Sudah nyarinya capek-capek, melanggar aturan Allah. Kemudian hilang aja. Sudahlah, yang paling penting itulah lurus-lurus sajalah. Rezeki itu yang paling penting adalah bukan persoalan banyak atau sedikit, persoalannya halal atau berkah dan tidak. Setuju? Saya pikir itu untuk adik-adik sekalian. Jadi tetap semangat terus. Yakinlah bahwa kita ini adalah abdun, hambanya Allah yang maha kaya. Nggak mungkin Allah nggak nitipkan kekayaan untuk kita. Nah, apalagi sekarang momentum Maulid Nabi nih. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Pak Hendra, kenapa sih masih dagang sih sudah dokter? Saya bilang, makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah, sholat kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangannya. Kira-kira 100% kayak Rasulullah nggak? Ayo jawab. 100% kayak Rasulullah nggak? Enggak. Ya, Pak. Kurang ya. Karena Rasulullah hampir 28 tahun Rasulullah dagang. Nah, semangat terus, semangat dagang juga di momentum Maulid Nabi ini. Saya pikir itu ada di sekalian, silakan berdiskusi.